masih ingat siapa Harun Masiku? Dia adalah calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berasal dari Dapil Sumatera Selatan 1. Beliau ditetapkan sebagai tersangka sesungguhnya, tapi sampai saat ini masih raib. Hanya persoalannya Sobat RH sekalian, it is not my job untuk mempertanyakan di mana dia. Karena tentu saya tidak punya kemampuan untuk meraba-raba. Yang saya ingin ulas pada kesempatan ini, Sobat RH sekalian, adalah mengenai duduk persoalan Harun Masiku ini yang barangkali publik tidak terlalu jelas. Kenapa tiba-tiba Harun Masiku ngotot ingin menjadi anggota DPR padahal perolehan suaranya hanya nomor 6? Lalu kemudian kenapa partai PDIP mau memperjuangkan dia? Kenapa pula kemudian tiba-tiba harus membayar kepada anggota KPU Wahyu Setiawan yang akhirnya dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama mantan anggota Bawaslu Tio Agustina Fredilina dan satu orang lagi Saiful Bahri. Jadi duduk persoalannya begini, sebelum perhelatan pemilu 2019 kemarin, yaitu yang jatuh pada tanggal 17 April, calon urut 1 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Nazarudin Kimas, ya kalau ada Kimasnya mungkin Sobat RH tahu siapa dia, ya masih saudara dengan almarhum Taufik Kimas, itu meninggal dunia. Sebelum perhelatan atau pencoblosan pemilu tanggal 17 April 2019 tersebut, KPU melakukan klarifikasi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan akhirnya mencoret Nazarudin Kimas dari daftar calon tetap dari DCT, sehingga ya tentunya karena sudah dicoret tidak ada lagi yang dilalanya. Pada hari H pemilihan yang bersangkutan mendapatkan suara terbanyak pertama, melebihi calon-calon PDIP lainnya di Dapil Sumsel 1. Aturan KPU mengatakan bahwa suara ini tetap sah dihitung sebagai suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun orangnya sudah meninggal, karena ini adalah sistem proporsional, jadi nyoblos orang itu tetap dianggap suara partai politik juga. Tetapi suara yang bersangkutan dinolkan. Kalau dinolkan, setelah dihitung PDIP mendapatkan 1 kursi di Sumsel 1, maka tentu saja akan jatuh pada suara terbanyak nomor 2 di luar Nazarudin Kimas. Dialah yang namanya Reski Aprilia. Rupanya mungkin Reski ini bukan orang yang direstui ya untuk menjadi anggota DPR. Rupanya DPP PDIP mungkin ya menginginkan Harun Masiku atau entah Harun Masiku yang melobi DPP PDIP. Karena dia cuma nomor 6, secara teoritis kan tidak mungkin dia menggantikan Nazarudin Kimas. Pasti jatuh pada nomor 2. Kalau nomor 2 kemudian katakanlah tidak memenuhi syarat atau dipecat seperti beberapa orang di Partai Gerindra, termasuk berada di atasnya Mulan Jamila sehingga Mulan Jamila bisa masuk misalnya, maka urutannya masih panjang. Jadi harus memecat nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, baru nomor 6 masuk. Maka kemudian PDIP mengajukan judicial review terhadap ketentuan KPU yang mengatakan bahwa suara yang meninggal itu adalah tetap sah menjadi suara partai politik, bukan suara orang yang meninggal. Jadi kalau orang yang meninggal mendapatkan 10 suara, 10 suaranya tetap dihitung sebagai suara partai politik, tapi suara yang meninggal itu dijadikan 0. Nah, rupanya PDIP tidak puas dengan aturan seperti itu yang sesungguhnya sesuai dengan sistem proporsional terbuka. Mereka lalu mengajukan judicial review terhadap peraturan KPU tersebut kepada Mahkamah Agung. Mereka meminta agar Mahkamah Agung menetapkan bahwa suara yang meninggal itu tetap suara yang meninggal. Jadi dihitung tetap suara yang meninggal, tidak dinolkan. Jadi misalnya Nazarudin Kimas mendapatkan suara yang terbanyak, ya tetap dihitung dia sebagai pemilik suara yang terbanyak. Tetapi karena yang bersangkutan yang meninggal, maka suara tersebut menjadi suara yang tak bertuan. Lalu kemudian PDIP menginginkan mereka bisa menentukan siapapun yang akan mereka tunjuk sebagai pengisi kursi yang kosong itu, Nazarudin Kimas. Nah, inilah yang tidak konsisten dengan sistem proporsional terbuka sesungguhnya. Tetapi Mahkamah Agung meloloskan permohonan tersebut, yaitu bahwa suara orang yang meninggal
tetap dianggap suara orang yang meninggal tersebut. Sementara suara orang yang tidak memenuhi syarat dianggap suara partai politik. Jadi, walaupun dia sudah meninggal, dia tetap dihitung suaranya. Dan dia tetap dianggap yang mendapatkan kursi, tapi karena dia sudah meninggal, maka suaranya diambil alih partai politik dan terserah partai politik mau memberikannya kepada siapa. Nah, disinilah celahnya Harun Masiku mau bermain. Saya tidak tahu kenapa misalnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiarto mau menandatangani surat kuasa atau pengajuan judicial review tersebut. Wah, itu berarti canggih betul lobby Harun Masiku ini. Tetapi rupanya meskipun sudah berbekal putusan Mahkamah Agung tersebut yang sebenarnya tidak eksplisit juga. Karena Mahkamah Agung hanya mengabulkan hal yang diminta, yaitu bahwa suara itu adalah suara milik partai politik. Tapi permintaan agar partai politik diberikan keleluasan untuk menetapkan siapa yang akan mengisi kursi tersebut tidak dikabulkan. Karena Mahkamah Agung mengatakan itu bukan ranah judicial review. Itu adalah ranah yang lain karena sudah pelaksanaan dari undang-undang. Tapi kemudian ketika diajukan kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum, ternyata KPU menolak. Dan saya setuju penolakan tersebut karena saya paham orang-orang KPU itu adalah orang-orang yang paham betul dengan pemilu dan sistem proporsional terbuka, yang istilah kerennya PR system, proportional representation system. Jadi dalam PR system itu adalah pertama, yang dihitung adalah suara partai politik dulu secara keseluruhan. Lalu kemudian dihitung secara proporsional berapa partai politik mendapatkan kursi. Katakanlah dia mendapatkan 1 atau 2 kursi di daerah pemilihan tersebut. Nah, barulah kemudian penentuan calon terpilih, yaitu siapa yang mendapatkan suara terbanyak di partai tersebut, di dapil tersebut. Jadi dalam konteks ini, karena PDIP mendapatkan 1 kursi, otomatis kursinya jatuh kepada Nasaruddin Kimas. Tapi karena yang bersangkutan sudah meninggal, ya kursinya jatuh kepada peringkat kedua, yaitu Reski Aprilia. Nanti bisa dilihat ya, jumlah-jumlah suara dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian ditolak oleh KPU ketika diajukan agar kemudian yang ditetapkan adalah Harun Masiku. Maka pada tanggal 1 Oktober, kita tahu 1 Oktober itu adalah hari dilantiknya anggota DPR dan DPD. Yang dilantik adalah Reski Aprilia. Karena Reski Aprilia ini adalah pemenang suara nomor 2. Tetapi rupanya di tengah jalan, Harun Masiku masih ngotot. DPP PDIP masih mengusulkan yang bersangkutan untuk bisa PAW dengan Harun Masiku ini. Jadi yang tadinya ingin minta tetapkan karena sudah ditetapkan orang lain, ngotot juga untuk PAW. Kalau ceritanya PAW, lagi-lagi tidak memenuhi syarat juga Harun Masiku ini, karena cuma nomor 6. Kalau misalnya Reski Aprilia mau di PAW, unfortunately kita masih memperkenalkan atau memelihara yang namanya recall, hak partai politik untuk menarik atau merecall anggota-anggota legislatif di DPR, maka penggantinya itu adalah suara terbanyak berikutnya. Nah, dalam konteks ini, yang harus masuk adalah suara terbanyak nomor 3. Nanti bisa dilihat urutannya. Nomor 3 tidak bisa, nomor 4 tidak bisa, nomor 5 tidak bisa, barulah Harun Masiku bisa masuk ya. Jadi jauh sekali. Jadi kalau saya lihat catatan misalnya, Nasaruddin Kimas karena dinolkan suaranya, sebenarnya suaranya banyak. Reski Aprilia itu mendapatkan 44.402 suara. 44.402 suara, itu menurut catatan saya. Lalu Harun Masiku cuma 5.878, cuma 5.878. Coba, bagaimana sistem pemilu kita ini tidak rusak kalau kemudian partai politik, elit-elit partai tidak berkomitmen untuk menjaga sistem pemilu yang mereka tetapkan sendiri. Dan akhirnya, karena Harun Masiku ngotot untuk menjadi anggota DPR, maka terjadilah. Rupanya ada anggota KPU yang tergoda. Lalu kemudian brokernya juga mantan anggota Bawaslu yang saya kenal baik juga. Tapi sampai sekarang, ketika ditetapkan sebagai tersangka, ternyata Harun Masiku raib entah kemana. Nah, sampai sana Sobat RH sekalian, saya tidak bisa menjawab lebih lanjut di mana Harun Masiku, misteri Harun Masiku. Yang bisa saya jelaskan adalah soal yang terkait dengan duduk persoalan. Kenapa ini orang ngotot betul untuk menjadi anggota DPR, padahal cuma suara terbanyak nomor 6.
Kenapa kemudian DPP PDIP, dan ini sebenarnya partai-partai lain juga, Gerindra juga saya kritik misalnya, kenapa ingin menarik orang-orang yang tidak berhak sesungguhnya untuk menduduki kursi? Landasannya putusan Mahkamah Agung. Saya bisa berdebat. Putusan Mahkamah Agung itu tidak eksplisit. Memang fatwa MA mengatakan bahwa itu adalah hak partai politik, tapi fatwa tidak mengikat. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019, sebenarnya MA hanya memberikan sebuah pertimbangan mengenai ius constituendum, hukum yang harusnya dibentuk di masa depan berupa rekomendasi, karena masih menggunakan kata seharusnya. Di situ MA mengatakan secara jelas, jadi saya pernah berdebat dengan Adian Napitupulu dari PDIP di dalam acara Indonesia Lawyers Club, yang saya mengatakan bahwa MA sesungguhnya tidak mengabulkan yang dikatakan MA itu adalah ius constituendum, yaitu pembentukan hukum ke depan. Tapi jangan lupa, kalau kita bicara tentang pembentukan hukum ke depan, harus konsisten dengan undang-undangnya, sistem proporsional terbuka, jadi tidak bisa seenaknya. Ini pertimbangan Mahkamah Agung yang saya bacakan. Ini yang sering dikutip sesungguhnya, bahwa pemohon sebagai peserta pemilu anggota legislatif sebagai sarana rekrutmen politik, political recruitment, partai politik diberikan otoritas penuh untuk menyeleksi dan menentukan calon anggota legislatif yang akan mengikuti kontestasi pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 241 ayat 1 yang menyatakan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing. Bahwa dari ketentuan di atas, maka hubungan antara calon anggota legislatif dengan partai politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif. Karena seorang caleg tidak mungkin dapat mengikuti kontestasi pemilu tanpa dicalonkan oleh partai politiknya. Oleh karena itu, perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Jadi ada dua kata, seharusnya dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Kalau kata seharusnya itu tidak imperatif, seharusnya itu saran. Refli Harun seharusnya pakai kemeja, berarti faktanya saya tidak pakai kemeja. Lalu apakah kemudian saya bisa dikatakan harus pakai kemeja? Tidak, saya pakai kaos. Nah, tapi kalau Refli Harun harus pakai kaos, berarti itu perintah harus pakai kaos. Beda ya? Apalagi dikatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu yang menganut sistem proporsional terbuka. Apalagi dalam putusannya Mahkamah Agung mengatakan menolak tuntutan keempat mengenai perintah kepada termohon. Maksudnya termohon itu adalah KPU untuk menetapkan calon anggota legislatif terpilih untuk menduduki jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024 adalah calon anggota legislatif yang ditentukan oleh pimpinan partai politik pengusung sebagai pengganti calon anggota legislatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak, bukan ranah pengujian keberatan hak uji material oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terhadap tuntutan itu patut dinyatakan tidak dapat diterima. Kalau dia dinyatakan tidak dapat diterima, namanya NO. Jadi bukan dikabulkan. Yang dikabulkan itu hanyalah pernyataan bahwa suara yang meninggal itu adalah milik yang meninggal. Nah, kalau dia dinyatakan tetap milik yang meninggal, buat apa gunanya? Karena yang meninggalnya itu sudah tidak memenuhi lagi syarat, karena dia sudah meninggal dunia, artinya berhalangan tetap. Maka menurut logika yang lurus adalah kursi akan jatuh kepada suara terbanyak nomor 2. Itulah sebabnya mungkin karena saking ngototnya Harun Masiku akhirnya terjebak untuk menyuap, masih azas presumption of innocence, menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan. Dan akhirnya
tertangkap tangan oleh KPK, seperti juga yang pernah KPK lakukan terhadap Ketua MK M. Akil Mukhtar. Kapan-kapan nanti saya cerita ya mengenai perseteruan saya dengan Akil Mukhtar tahun 2010 ya, Sobat RH sekalian. Nah itu saja Sobat RH sekalian, Uber kali ini, Sobat RH yang lain menginginkan kok zaman COVID ini kemarin ngomong tentang presidensial threshold. Nah, karena kita tidak mungkin ngomong COVID terus. Kita tidak tahu COVID ini kapan akan berakhir, ya kan? Biarlah pemerintah memiliki tanggung jawab dengan status darurat bencananya agar COVID ini segera dienyah.